Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar secara daring, yaitu materi tentang DHCP server. Di sini saya sudah jadwalkan untuk besok di jam 7. Kemudian bisa menggunakan VirtualBox. Kalau VirtualBox berarti materinya ini. Kemudian kalau misalnya menggunakan Pinet Lab berarti materinya ini. Oke. Saya akan coba simulasikan terlebih dahulu. Yang pertama itu pastikan bahwa Ubuntu servernya udah di-download. Yang pertama di device di sini. Kemudian pastikan yang Ubuntu server ini 20.04 sudah terdownload. Nah, buktinya dia sudah terdownload ini nanti ada bacaan add to Pinet Lab. Kalau misalnya dia belum, berarti nanti bacaannya new device. Oke, seperti ini new device, nanti diklik get device untuk yang Ubuntu server 20.04. Nah, ini kebetulan saya sudah download, maka kita bisa tampilkan nanti di labnya di sini. Di labnya sini nanti dia kalau sudah terdownload di sini di Docker IO-nya itu dia ada bacaan Pinet Lab Ubuntu. Nah, ini bisa kita ganti menjadi nama kita Daulay server. Oke. Kemudian ikonnya itu kita bisa ganti menjadi server. Oke, saya ingin servernya itu mana ya? Oke, yang ini aja. Oke, kemudian RAM-nya 256, Ethernetnya nanti dikasih 3, IP addressnya 192.168.800/24. Lihat yang di sini dia ada apa namanya, Y-nya. Kemudian ini saya kasih 40.40.1/24. Ini sesuai absen masing-masing siswa. Default rootnya saya kasih 192.168.8.1, DNS-nya 88. Oke. Kemudian secondary console-nya saya kasih SSH. Oke, itu aja. Ini diambil dari 8.1, diambil dari sini. Internet yang connect ke kita itu berapa IP addressnya, kemudian dijadiin satu network dengan wirelessnya kita. Kalau misalnya teman-teman itu pakai kabel LAN, ya udah cek statusnya. Ini kebetulan saya 8106, gateway-nya itu 8.1. Saya mau ambil 8.100 untuk IP di servernya saya. Nah, ini 8.100. Yang ETH2-nya saya kasih 40, misalnya saya absen 40. Ini telnet, SSH, kemudian save. Oke. Kemudian note yang berikutnya adalah PPCS. Oke, saya ngambil note yang keduanya, PPCS-nya itu 2. Oke. Kemudian ini saya kasih switch-nya. Oke. Kemudian ini saya kasih
oh sorry internetnya. Oke, saya kasih di sini, saya save, kemudian ether 2 nya ke sini ke switch, kemudian PPCS nya. Oke, jadi kira-kira topologinya seperti ini. Saya nyalain, kemudian ini networknya saya kasih 192.168.8.0/24. Oke, kemudian yang network yang di sini saya kasih tadi 40.0/24. Oke. Oke, saya kasih di sini, saya kasih di sini. Oke, kemudian kita kasih judulnya, berarti lab DHCP server Ubuntu. Oke, ini saya kasih di sini, kemudian penulisnya nama kita masing-masing. Oke, saya kasih di sini, ini saya kasih ke sini. Oke, kemudian kita jalankan. Si Ubuntu servernya, kita coba cek IP A. Nah, di sini kita lihat ETH 0-nya 10 sekian, ETH 18100, ETH 240.1. Kita clear, kemudian kita coba cek, kita update apt update. Oke, kita tunggu prosesnya, dia ngedownload beberapa paket. Kita tunggu sampai dia menunjukkan 100%. Oke, clear, dia sudah 100%. Kemudian apt install NetTools. NetTools itu untuk ngedownload si IP config. Oke, kita clear IP ifconfig. Nah, kalau kita lihat di sini ifconfig ETH1 8100, ETH2 40 sekian, 40.1. Oke, kita clear. Langkah selanjutnya kita install SSH biar bisa kita remote dari si kliennya. Oke, kita clear, kita coba remote menggunakan IP 100. Oke,
Passwordnya kita coba password root, kita kasih password baru. Oke, kita restart etc init.d ssh restart, kita kasih passwordnya. Masih tetap. Kita edit terlebih dahulu, nano etc sesa. Oke, yang ini kita buka port 22, kemudian yang di permit root login ini Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Ini kita hapus pagarnya, kemudian prohibit password kita ganti menjadi yes. Ctrl X, yes. Kemudian kita restart lagi, kita clear. Oke, kita coba remote lagi. Oke, jadi dia baru bisa jalan. Kita clear. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke ini tadi udah, ini IP config ETH0 atau ETH1, SSH root. Oke, ini sudah. Kemudian kita buat topologi seperti ini. Oke, yang ini apt-d install oke, DHCP server LDAP, kita pilih yes. Oke, kita clear. Langkah selanjutnya adalah kita copy, kita backup yang ada di file etc dhcp, cd etc dhcp, kita ls, kita copy file ini, copy dhcpd.conf menjadi dhcpd.conf min backup. Oke, kita ls. Nah, yang backup itu ini, yang kita edit yang ini, nano dhcpd.conf. Oke, kita cari bacaan yang berhubungan dengan slide yang ini, hilangkan pagarnya, pagar. Oke, mulai dari subnet. Ini karena saya absensinya 40, berarti 40.40, netmasknya 255.0. Oke, ringnya saya kasih 40.40.2 sampai dengan 40.40.30. NS1 ini saya kasih domain saya
belajar bismillah.net. Oke, kemudian yang ini juga belajar bismillah.net. Nah, ini teman-teman bisa domainnya sendiri, misalnya ahmad.com misalnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini, kenapa nggak connect dia baterai. Oke, selanjutnya adalah ini subnet masknya 255.0, ini 4040.1. Oke, ini juga 40 254. Oke, kemudian Ctrl X, yes. Langkah selanjutnya adalah nano etc default isc. Ini kita kasih menjadi interface Ctrl X, if config. Nah, kita kasih yang 40 ini di delivery nanti ke kliennya itu ETH2. Berarti yang di sini kita kasih interface-nya ETH2. Ctrl X, yes. Kita clear. Langkah selanjutnya adalah kita restart DHCP-nya. etc init.d isc restart. Oke. Nah, sekarang kita cobain di arah si kliennya. PC1 atau PC2. IP DHCP. Oke, 4042 IP DHCP. Jadi kita request dari si server ini tadi supaya si klien-klien ini bisa dapat DHCP. Nah, ini 40.3. Jadi ini 2, ini tadi berapa? Ini 2. Berarti ini 2, ini 3. Nah, kalau kita lihat di servernya, untuk ngeceknya adalah di klien kita bisa juga menggunakan show IP. Di servernya DHCP list DHCP list. Nah, dia ketahuan tuh MAC addressnya sekian, kemudian IP-nya 2 sama IP-nya 3. Oke, kalau misalnya kita tambahin lagi nanti di sini klien isi 3, kita save, kemudian kita tambahkan lagi ke sini, maka dia nanti akan bertambah di sini nih. Kita request lagi IP DHCP, pastikan sesuai dengan network yang di sini nih, yang kita berikan ke sini. Nah, dia dapat 4, sedangkan di listnya itu nanti kita cek lagi. Nah, dia bertambah. Oke, itu untuk DHCP server di Pinet Lab. Kemudian nanti ada rule pertanyaan yang di sini, bagaimana membuat IP address pada klien menjadi static.
jadi statik. Jadi ketika nanti si klien itu nyala, dia tidak akan minta request lagi, jadi udah permanen di si kliennya. Jadi editnya itu di servernya sini. Jadi ketika servernya ini mati, kemudian si kliennya tidak dapat DHCP, maka ketika ini nyala, maka dia akan tetap dengan IP yang sama. Oke, mungkin itu untuk materi kita di daring kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.